Dari kecil hidup di markas militer, kemudian saat sekolahnya pun di akademi militer, menjadi militer. Begitu saya pensiun, saya harus cepat-cepat menyuit, lalu membisikkan, kamu itu sekarang bukan tentara, kamu adalah rakyat biasa. Karena memang tentara ini dari rakyat untuk rakyat, dan nanti kembali lagi ke rakyat. Kamu adalah Dandi, Pak, ya Dandi di sini, dan kamu Prajurit Sabta Marga, punya sebuah prajurit, dan ini di Makam Pahlawan. Apa yang kamu sampaikan, kau pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya saya bagaimanapun juga saya menghargai dia. Kalau saya bentak-bentak di depan ini kan sudah saya pensiun, bentak-bentak lagi kan. Tapi ini pertanyaan ngeri-ngeri sedap yang saya hampir lupa ya. Mas Gatot Panglima TNI dengan pangkat tertinggi jenderal. Wah, itu dari ibaratnya dari jutaan tentara di Indonesia ini hanya berapa dengan jari yang bisa kita hitung yang bisa menjadi Panglima TNI. Tiba-tiba entah mantan anak buah mungkin ya atau siapa itu menghadang Mas Gatot di TMP. Jangan-jangan di tempat lain juga. Bahkan di Surabaya dihadang oleh seorang polisi ya yang pasti pangkatnya bukan jenderal kan? Karena di polisi kan cuma Kapolri saja yang jenderal sama kepala bin kemarin ya. Itu nggak ada perasaan marah, perasaan lo pangkat baru begitu aja, gua ini jenderal ya. Gimana? Begini, Prof. Jadi saya ini selama umur saya sampai dengan 58 tahun dari kecil hidup di markas militer. Mas Gatot kelahiran tahun 60 ya? 60 ya. Di markas militer, kemudian saat sekolahnya pun di akademi militer, menjadi militer. Begitu saya pensiun, saya harus cepat-cepat menyuit, lalu membisikkan, kamu itu sekarang bukan tentara, kamu adalah rakyat biasa. Karena memang tentara ini dari rakyat untuk rakyat, dan nanti kembali lagi ke rakyat. Gitu loh. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, karena saya dididik di militer, maka saya harus menghargai karena itu alat negara loh. Kan gitu. Tidak usah melihat pangkat. Begitu dia menjalankan fungsi negara. Polisi pun polisi negara kan gitu. Bukan polisi pemerintahan. Perkara sekarang kayak polisi pemerintahan itu tergantung orang menilai kan gitu. Itu soal lain ya. Soal lain. Saya harus menghargai. Secara logika berpikir saya juga berpikir ini saya minta berhenti waktu di Surabaya, minta diberhenti kan karena ada desakan demonstran. Kan gitu, nggak masuk logika saya kan. Tapi cepat saya katakan, kamu rakyat biasa, ini yang memberhentikan adalah secara resmi negara memberhentikan kamu. Makanya saya katakan saya minta waktu sebentar untuk saya tutup. Tujuannya apa? Jangan sampai mereka semuanya marah. Jangan chaos. Saya bilang ini adalah beliau, saya tidak tahu ada surat perintah atau enggak, tidak melihatkan, tetapi beliau ada petugas dan beliau adalah bawahan untuk melaksanakan perintah ini, maka saya tutup sampai di sini saja. Selesai, saya ke depan untuk melihat tadi yang demo tadi dikatakan demo kan. Nah, saya datang ke depan, lihat demo depan seperti itu. Oh, ini demo seperti ini, mendadak seperti ini. Ya, saya bilang ini suatu hal yang lucu aja ya. Makanya saya ketawa gitu kan. Makanya ketawa. Kita yang sedang silaturahim seperti ini diubah, ya nggak masalah. Saya ketawanya juga saya bersyukur gitu loh. Dalam kondisi yang ekonomi susah seperti ini, ada demo berarti kan ada yang biaya kan, minimal sewa sound system dia dapat duit kan gitu. Ternyata benar ada bayaran mereka ini. Ya kan bersyukurlah gitu. Sama di tanpa Makam Pahlawan. Kalau saya di belakang saya punawirawan semuanya. Saya jelas yang menyetop itu, yang bernegosiasi sama Mas Gatot pasti anak buah Mas Gatot dulunya kan? Saya tahu dia, saya kenal dia karena Dandim ini dulu adalah Dandim di Natuna. Gitu. Dan saya sering datang ke saya sebagai panglima dan pasti dia mendampingi saya gitu. Natuna ya? Natuna. Karena perbatasan ya. Daerah perbatasan. Dan dari Natuna itu dipilih perwira yang terbaik gitu lah. Untuk sana karena sedang pembangunan dan sebagainya gitu ya di daerah terluar. Makanya sebelum dia ngomong apa-apa saya ngomong duluan karena dari postur tubuhnya dia tuh udah bingung dia kan gitu. Jadi ngomong duluan untuk meyakinkan bahwa go ahead, Anda menjalankan tugas negara. Jadi kamu adalah Dandi, Pak, ya Dandi di sini, dan kamu Prajurit Sabta Marga, punya sebuah prajurit, dan ini di Makam Pahlawan. Apa yang kamu sampaikan, kau pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa ya, Pak?
harus 30. Oh ya nggak ada masalah. Oke. 30. Pak Harto juga mantan dan Kormar, pasti tahu prosedur Garnisun kan? Iya. Saya itu juga tahu gitu loh. Oh, Daniel tidak punya hak di situ. Yang punya hak di Makam Pahlawan itu adalah protokol. Karena saya mantan Asopkodam, mantan Pangdam. Protokol itu di bawah mana? Garnisun. Garnisun itu di bawah? Pangdam itu adalah komandan Garnisun. Oke, Pangdam itu Panglima Kodam juga merangkap sebagai komandan Garnisun. Oh, bukan Kodim ya? Bukan Dandim. Bukan. Jadi di organisasi Garnisun itu ada protokol kenegaraan, tamu negara, ada protokol. Dan itu di Pangdam, di tingkat di bawah dan Garnisun. Pangdam sebagai dan Garnisun juga. Oke. Gitu. Oke. Makanya Pak Harto, saya juga nggak paham. Ya, makanya Pak Harto waktu mengundang saya bilang Bapak sudah buatlah surat ke Kasgar. Ini Pak Harto yang purnawirawan itu ya? Iya. Kan saya diundang sama beliau kan. Iya, bukan Pak Harto. Maka saya sampaikan sudah Pak, kemudian protokol sudah siap. Iya. Itu semuanya yang mendampingi kita semua itu protokol itu. Memang kewenangan dia gitu. Walaupun tahu bahwa itu tidak sesuai dengan prosedur, tapi karena menghargai. Ya saya bagaimanapun juga saya menghargai dia. Kalau saya bentak-bentak di depan ini kan sudah saya pensiun, bentak-bentak lagi kan. Dia juga dapat perintah. Mana ada dari pasti kan diperintah jadi ya. Jadi sobat era sekalian, ada buku yang namanya The Smiling General. Tapi itu Pak Harto yang lain itu ya. Tapi Mas Gatot ini The Smiling General juga deh. Ya ngapain loh? Kalau kita pakai marah bisa kita senyum kan gitu. Iya. Jadi bersyukurlah. Ya, ketawa itu adalah gambaran kita bersyukur. Oke. Mas Gatot terakhir ya. Ada yang terakhir lagi. Tadi udah terakhir kan? Oh, ini terakhir bener. Jadi untuk sobat era sekalian, jangan juga video ini dilihat oleh kelompok-kelompok lainnya, warga negara lainnya, semuanya lah ya. Insya Allah ada ratusan ribu, mungkin jutaan yang melihat ini nantinya. Insya Allah. Apa yang ingin disampaikan terakhir mengenai rumor-rumor yang beredar tentang Gatot Nurmantio, tentang kami, tentang menjatuhkan presiden, tentang melakukan kegiatan-kegiatan UGM, underground movement misalnya ya. Silakan Mas. Jadi pada rekan-rekan kami dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya sampaikan bahwa ada personel dari kami yang sekarang ditahan kepolisian. Saya sampaikan tidak usah diributkan, kita serahkan saja proses hukumnya kepada Kepolisian Republik Indonesia. Saya yakin mereka profesional. Tidak usah dikasihani Bang Ganda, Bang Jumhur, Bang Anton Permana, karena mereka adalah pejuang-pejuang bukan karbitan. Saya ulang, mereka adalah pejuang-pejuang kami yang bukan karbitan. Mengapa demikian? Sejak awal saya nyampaikan, Presiden menyampaikan bahwa organisasi kami ini adalah bergerak untuk menyuarakan hati rakyat. Pasti ada hal-hal yang berdampak. Kami sudah menghitung risiko-risiko yang akan dihadapi dari yang ringan sampai dengan yang terberat. Tetapi mengapa kami tetap berjalan? Karena kami yakin bahwa apa yang kami lakukan sama dengan masyarakat lakukan, dengan tujuan yang baik untuk kemajuan Indonesia dan untuk demokrasi kita berjalan dengan baik. Dan kami yakin bahwa yang kami lakukan adalah melaksanakan suatu kebenaran hakiki, bukan kebenaran manusia. Yang saya katakan politik langit, yaitu kebenaran yang ilahi yang kita tuju. Sehingga seperti rekan-rekan Bang Ganda, Bang Jumhur, dan Bang Anton Permana, saya yakin dia tersenyum dan alhamdulillah. Alhamdulillah gitu loh. Karena yakin pada perjuangannya. Saya hanya katakan bahwa kami tidak bisa ditekan karena kami yakin akan kebenaran, dan sampai kapanpun kami akan terus maju karena rakyat adalah kami dan kami adalah rakyat yang bersama-sama ingin bangsa ini maju, merupakan cita-cita kami semuanya. Jadi saya menyampaikan lanjutkan perjuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.